Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah contoh program menggunakan tampilan Gframe. Sebelum ke programnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Gframe. Gframe adalah sebuah frame atau jendela utama yang digunakan untuk kita menampilkan komponen yang diinginkan pada layar. Gframe juga digunakan untuk kita mendesain tampilan model yang di dalamnya bisa kita menetapkan komponen lainnya. Gframe Java kelas Gframe adalah jendela utama yang mewarisi kelas java.awt.frame. Itu adalah sebagian kecil dari pengertian Gframe. Langsung saja kita ke programnya. Di sini saya menggunakan aplikasi NetBeans 8.2. Jika belum ada yang mempunyainya, silakan download terlebih dahulu. Di Google banyak. Langsung saja ke programnya. Buka NetBeans-nya. Nah, setelah buka, di sini saya sudah membuat Gframe list gaji karyawan, program list gaji karyawan. Pertama-tama untuk membuat Gframe-nya itu cukup gampang. Klik properties, klik pada packet, klik kanan, lalu new, lalu klik Gframe from. Nah, di sini kasih nama apa saja bebas. Contohnya karyawan. Sedangkan karyawan sudah ada, berarti mahasiswa finish. Nah, seperti ini tampilan Gframe sebelum jadi. Itulah contoh cara membuat Gframe. Kita lanjut pada program ini. Pada Gframe tampilan ini, saya menggunakan beberapa peletet atau fungsi dari Gframe ini. Di sini ada nama program list Java, list gaji karyawan. Di dalam nama ini, saya menggunakan label, menu label dalam swing control. Kita drag. Nah, tinggal di sini kita ganti nama saja, misalnya karyawan gitu. Nah, ini selesai untuk nama program list gaji karyawan ini menggunakan label, nick, nama, golongan gaji pokok, tunjangan, total gaji. Ini juga menggunakan menu label. Kita hapus. Lanjut pada kolom ini yang putih ini, saya menggunakan text field. Untuk bisa membuatnya kosong seperti itu, klik kanan, lalu klik edit text, klik properties, maaf. Nah, baru di sini teksnya ini hapus, baru enter. Nah, itu kosong. Di namanya ini kita kasih, misalnya di sini ada nick, kita kasih di sini J nick. Setelah itu baru close, baru kita tinggal gedekan saja seperti itu contohnya dalam menggunakan ini. Oke, lanjut. Untuk total ini semua sama menggunakan label. Lanjut, di sini terdapat ada beberapa tombol button. Di sini saya menggunakan menu tampilan button ini. Nah, untuk caranya sama seperti tadi. Selanjutnya kita ke
pemrogramannya atau source code-nya. Source code-nya seperti ini banyak. Ini sudah jadi. Akan saya terangkan masing-masing. Untuk di sini ada catatannya. Nah, ini dia. Untuk kalkulasi maksud saya ini, di sini kita harus mengetikkan seperti ini: private void btn kalkulasi action performed buka kurung java.awt.event.action event spasi evt tutup kurung buka kurawal karyawan spasi karyawan sama dengan new karyawan buka kurung tutup kurung titik koma karyawan set nick karyawan set name karyawan set golongan. Ini untuk menentukan nicknya, ini untuk menentukan nama karyawannya, dan ini untuk menentukan atau menginput golongannya. Sedangkan yang di bawah ini itu adalah untuk menampilkan nama-namanya atau menyimpannya. Dan selanjutnya ada tombol simpan, cari, reset, event, exit maksudnya. Selanjutnya tombol simpan seperti ini. Untuk yang di atas ini itu adalah default dari buttonnya sendiri seperti ini. Nah, untuk yang warna abu-abu seperti ini tidak bisa diubah, makanya ini adalah sudah pengaturan defaultnya. Tinggal tambahkan yang ini seperti ini saja, yaitu karyawan sama dengan new karyawan. Untuk untuk dua button ini sama seperti ini. Selanjutnya karyawan set nick, set golongan, set name itu sama seperti ini untuk mengatur nama nick golongan. Bedanya kalau untuk di sini adalah untuk kalkulasi itu untuk menampilkan atau menampilkan dari hasil kita inputannya. Sedangkan untuk simpan ini adalah kita menyimpan hasil dari kalkulasi atau tampilan dan inputan yang kita input. Selanjutnya di sini ada daftar add karyawan. Kenapa seperti ini? Karena semua yang sudah di inputan ini maka akan disimpan ke daftar karyawan. Dan untuk yang di bawah ini adalah untuk menampilkan atau menginput hasil simpan dari inputan kita. Selanjutnya ke tombol cari, yaitu untuk mencari data dari yang kita lakukan. Lakukan seperti ini. Integer index itu adalah untuk mencari dari hasil simpanan kita. Selanjutnya karyawan sama seperti tadi. txt nick, txt name, set text, golongan. Ini adalah untuk pengaturan dari pencarian kita. Misalnya kita ingin mencari, di sini totalnya ada
100 karyawan. Maka kita ingin mencari nama atas nama, misalnya Wawan, maka kita harus mengetikkan di sini name-nya sesuai dengan karyawannya, namanya, nama karyawan, sama golongan dari pekerja tersebut, golongan apa, A, B, atau C. Selanjutnya ada tombol reset. Reset itu artinya adalah mereset semua hasil simpanan kita, atau bisa dibilang adalah menghapus data yang sudah kita simpan. Dan untuk exit adalah tombol keluar dari programnya. Setelah membuat Gframe seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah untuk menentukan gaji pokok, tunjangan, sama total gaji ini, yaitu untuk menampilkan nominalnya. Contohnya seperti ini. Mohon maaf. Mohon maaf, kita lanjut. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita masukkan misalnya berapa saja NIM-nya. Namanya misalnya Wawan. Lalu golongannya misalnya A. Nah, kita kalkulasikan, maka seperti ini. Dari nama gaji ini itu adalah kita bukan hanya sebatas nama gaji saja seperti ini, tapi itu adalah nominalnya, nominal gaji pokok, tunjangan, dan total gajinya, seperti itu. Dan untuk ini adalah fungsi dari kalkulasi. Fungsi dari simpan adalah menyimpannya. Simpan. Nah, ini disimpan, artinya disimpan. Untuk mencarinya lagi itu cukup gampang, tinggal ketikkan nick-nya yang tadi, baru klik di sini nama yang tadi, lalu klik yang ini, baru cari. Kalau untuk cari saya agak kurang mengerti, mohon maaf. Lanjut, setelah melakukan seperti itu, maka untuk menentukan dari ininya, 3 ini, dengan membuat kelas yang baru di sini, yaitu dengan kelas karyawan. Di bawahnya ada private string, nick, name, dan golongan, yaitu untuk menginput dari ini, dari ini nih, dari sini. Nah, dari 3 ini. Selanjutnya double get gaji pokok. Gaji pokok ini untuk mengatur menampilkan dari gaji pokok yang ini, dengan codingan di bawahnya, yaitu double gaji sama dengan 0, switch get golongan, cash A, golongan A itu gajinya misalnya Rp2.500.000, di sini 20 juta, 2 juta, di sininya 1,5 juta. Yang B itu 2 juta, yang C 1,5 juta. Lanjut ke get tunjangan, sama seperti tadi, ada switch
cash A, cash B, nominal tunjangannya, cash C, tunjangan cash C-nya, dan sama selanjutnya ke total gaji, yaitu yang ini. Dan itu dengan public double get total gaji, double total gaji, titik koma, total gaji get gaji pokok, total gaji sama dengan get gaji pokok plus get tunjangan, yang artinya total gaji ini adalah pertambahan dari gaji pokok sama tunjangan. Maka di bawah ini adalah return total gaji, hasil dari total gaji inputannya. Di sini di bawahnya ini ada untuk set nick, set nama, dan set golongan. Dan di sini untuk set ini adalah menginput dari nick, nama, dan golongan. Dan untuk get ini adalah untuk menampilkan hasil dari inputan kita. Setelah membuat kelas karyawan, maka selanjutnya adalah membuat fungsi mainnya atau untuk menampilkan dari hasil Gframe dan class yang sudah kita buat. Dan seperti ini, di sini ada packet, yaitu folder dari beberapa class yang sudah kita buat ini. Selanjutnya public class list karyawan dengan namanya list karyawan. Selanjutnya di sini ada public static void main, yaitu argumen berbentuk main atau utama. Di bawahnya adalah form karyawan dari Gframe ini. Karyawan dari sini, terus sama dengan new form karyawan. Di bawahnya adalah karyawan set visible true, yaitu fungsinya untuk menampilkan dari semua hasilnya. Setelah membuat seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah run programnya. Run programnya itu cukup gampang. Klik properties, lalu klik kanan pada list karyawan ini yang ada logo hijaunya ini nih, logo hijau. Klik kanan, baru klik run file, maka akan muncul seperti ini. Tinggal ketikkan saja. Misalnya di sini nicknya itu 20 10 21, namanya Wawan, golongannya misalnya B. Lalu kita kalkulasikan berapa gaji dari golongan B. Kalkulasi. Nah, baru ini di sini. Gaji pokoknya itu adalah 2 juta, tunjangannya 150.000. Jadi totalnya adalah 2.150.000. Lalu jika ingin disimpan, maka klik simpan. Nah, ini sudah disimpan. Misalnya di sini ada 100 karyawan. Jika ingin mencarinya, maka bisa klik cari, tombol cari ini. Nah, tinggal masukkan indeksnya saja. Lalu jika ingin mereset atau menghapus semua datanya, tinggal klik reset. Dan jika ingin keluar, maka klik exit saja. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.